Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Dani Ramzi dengan NPM D1E021040. Saya Muhammad Ramil Fahri dengan NPM D1E021018. Saya Muhammad Hani Prasetya, NPM D1E021004. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang 7 tradisi teori komunikasi. Terdapat 7 tradisi mencakup komunikasi, terdiri dari tradisi yang pertama, tradisi retoris. Tradisi kedua, tradisi semiotik. Tradisi ketiga, tradisi fenomenologis. Tradisi keempat, tradisi sibernetika. Tradisi kelima yaitu sosiologis. Tradisi keenam yaitu tradisi sosiokultural. Dan terakhir, tradisi kritis. Baiklah, saya akan menjelaskan tradisi yang pertama yaitu tradisi retorika. Tradisi retorika menjelaskan konteks komunikasi antarpersonal dan komunikasi massal. Tradisi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana proses-proses merancang suatu pesan yang baik sehingga komunikasi dapat berlangsung dan efektif. Yang kedua, awalnya retorika berhubungan dengan konsep persuasi sehingga seringkali dipahami sebagai seni penyusun argumen dan pembuatan naskah pidato. Tradisi retorika memiliki 5 karya agung, yaitu penemuan, penyusunan, gaya, penyampaian, dan daya ingat. Fokus dari retorika telah diperluas, bahkan lebih mencakup segala cara manusia dalam menggunakan simbol untuk mempengaruhi lingkungan di sekitarnya dan untuk membangun dunia tempat mereka tinggal. Tradisi yang kedua yaitu tradisi semiotik. Tradisi semiotik berakar dari bahasa. Tradisi ini mencoba membahas hakikat simbol yang mengandung makna tertentu dalam proses komunikasi. Simbol merupakan produk budaya suatu masyarakat untuk mengungkapkan ide-ide, makna, dan nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Tradisi semiotik terdiri atas 3 kajian, yaitu yang pertama semiotik kajian yang menjelaskan bagaimana tanda-tanda berhubungan dengan apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda. Yang kedua, sintaktik, yaitu makna kajian yang menghubungkan satu tanda dengan tanda lain. Artinya, sebuah tanda tidak dapat berdiri sendiri, harus ada tanda yang lainnya. Yang ketiga yaitu pragmatik, mengkaji bagaimana tanda dapat membuat perbedaan dalam kehidupan manusia. Seperti contoh, anak-anak tertawa dan berlarian adalah tanda bermain. Sebuah cincin jari manis di tangan kiri adalah tanda pernikahan, dan orang dewasa yang menangis di rumah duka adalah tanda kesedihan. Tradisi fenomenologi mengamati kehidupan sehari-hari dalam suasana ilmiah. Tradisi ini menjelaskan bahwa setiap orang-orang memiliki makna dan nilai-nilai yang dianut oleh dirinya sendiri berdasarkan pengalaman pribadinya. Teori ini mengasumsikan bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Fenomenologi merupakan bentuk aktivitas sehari-hari dalam sebuah kehidupan. Tradisi fenomenologis ditandai dengan komunikasi berdasarkan pengalaman keberbedaan. Para fenomenologis percaya bahwa keyakinan orang-orang individu tidak seharusnya memengaruhi komunikasi yang berlangsung. Banyak ide fenomenologis yang bermasalah dan berkaitan dengan keragaman, identitas, kelas, seksualitas, dan agama. Selanjutnya itu tradisi sibernetika. Tradisi ini mempunyai arti khusus yaitu dapat melihat masalah kebisingan dalam sebuah proses komunikasi. Sibernetika berusaha untuk menyampaikan kompleksitas makna pesan dan menekankan ketidakpastian umpan balik yang kita terima. Tradisi ini juga memberikan pemahaman bahwa komunikasi tidak hanya mengolah informasi tetapi juga bahwa seseorang dalam proses komunikasi dengan kemampuan yang berbeda dalam mengelola informasi. Selanjutnya itu tradisi sosiopsikologis. Tradisi sosiopsikologis memiliki fokus kajian pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian dan sifat, persepsi serta kognitif. Pendekatan individu menjadi ciri khas tradisi sosiopsikologis, merupakan hal umum dalam pembahasan komunikasi serta lebih luas dalam pengetahuan sosial dan perilaku. Hal ini dapat dipahami dalam lingkungan budaya kita. Dewasa ini mayoritas teori komunikasi sosiopsikologis lebih berorientasi pada sisi kognitif, yakni memberikan pemahaman bagaimana manusia memproses informasi. Dalam area ini, tradisi sibernetika dan tradisi sosiopsikologis bersama-sama menjelaskan sistem pemrosesan informasi individu manusia. Input atau informasi merupakan bagian dari perhatian khusus, sedangkan output atau rencana dan perilaku merupakan bagian dari sistem kognitif.
Selanjutnya yaitu tradisi sosiokultural. Pendekatan sosiokultural terhadap teori komunikasi menunjukkan cara pemahaman kita terhadap makna, norma, peran, dan peraturan yang dijalankan secara interaktif dalam komunikasi. Teori ini mengeksplorasi dunia interaksi yang dihuni manusia, menjelaskan bahwa realitas bukanlah seperangkat susunan di luar kita, tetapi dibentuk melalui proses interaksi dalam kelompok, komunitas, dan budaya. Tradisi ini dapat disimpulkan sebagai interaksi kita sehari-hari dengan orang lain sangat bergantung pada yang sudah ada sebelumnya, bersama pola budaya dan struktur sosial. Selanjutnya yaitu tradisi kritis. Tradisi ini berangkat dari asumsi yang memerhatikan adanya kesenjangan dalam masyarakat. Dalam proses komunikasi terdapat dominasi oleh kelompok yang tertentu yang membuat kelompok masyarakat lain lemah. Dengan demikian, komunikasi dilihat dari sudut pandang kritis. Para ahli teori kritis mengatakan bahwa kita mempunyai legitimasi atau mempertanyakan asumsi yang memandu masyarakat secara terbuka. Mereka juga berusaha untuk mengungkap bagaimana masyarakat mendefinisikan kebebasan, kesetaraan, dan alasan. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton sampai habis. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.